Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ruta Manala Prinslia, aku dari Geofisika 2020. Jadi di sini aku akan bertindak sebagai moderator jalannya webinar pada hari ini. Kita akan mempersiapkan UTS kita nih untuk mata kuliah kimia dasar sesuai dengan judul webinar kita yaitu webinar siap kuliah. Langsung aja nggak usah berlama-lama. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau menyampaikan peraturan-peraturan selama jalannya webinar pada kali ini. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menonaktifkan video dan mikrofon, dan kemudian aku mau ngasih tahu kalau webinar kita ini adalah webinar satu arah ya. Jadi kita nggak akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman benar-benar harus merhatiin nih mentor yang akan menjelaskan soal-soal yang rata-rata keluar dalam UTS kita. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kepada Kak Bambang selaku mentor kimia dasar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Ruth. Oke, halo semua. Gua share screen dulu kali ya materinya. Mungkin Rizky bisa diberhentiin dulu share-nya. Oke, thank you. Ya, udah kelihatan ya? Oke, kalau gitu selamat sore semuanya. Kenalin lagi, nama gua Bambang Wijaya, mahasiswa Kimia UI angkatan 2017. Di sini sebagai pemateri pada webinar Siap UTS Kimia Dasar 1 ya kali ini. Mungkin gue juga sebenarnya penasaran sama kalian-kalian juga gitu kan, dari jurusan mana gitu. Tapi nggak mungkin juga kita tanyain satu-satu kan, karena ratusan juga pesertanya. Jadi ya udah salam kenal aja gitu semua ya. Oke, jadi mungkin ini bakal jadi UTS pertama kalian selama kuliah. Pesan dari gue mungkin dinikmatin aja, belajar yang maksimal dan semoga kalian bisa dapat nilai yang terbaik lah gitu buat kalian. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari cakupan materi UTS ya. Ini beda-beda mungkin ya, karena tiap departemen kimia dasar untuk kimia, matematika, geofisika, dan lain-lain beda. Tapi kurang lebih kayak gini, ada materi dan perubahan, atom, molekul, dan ion, model ikatan kimia dan geometri molekul, gaya antar molekul, stoikiometri, reaksi dalam larutan, dan juga gas. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke soal kita yang pertama. Jadi di sini gue ambil dari soal UTS Kimia Dasar 1 untuk Departemen Kimia ya pada tahun 2017. Jadi soalnya kira-kira gini, berdasarkan teori mekanika kuantum, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang A itu uraikan 3 kelemahan teori atom Bohr sehingga pendekatan mekanika kuantum harus dilakukan untuk memahami sifat atom. Dan yang B itu disuruh buat konfigurasi elektron dari atom Cl ya, R-nya 17, dan juga tulis keempat nilai bilangan kuantum untuk elektron valensi pada atom tersebut. Oke, yang pertama kita bahas dulu di 1A ya, limitasi teori Bohr. Nah, jadi teori Bohr itu yang pertama, kekurangannya itu adalah dia melanggar prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi teori Bohr itu asumsinya adalah elektron punya radius dan juga orbit yang tetap. Dan kita bisa mengetahui posisi dan momentumnya bersamaan. Padahal kalau menurut ke mekanika kuantum, tepatnya prinsip ketidakpastian Heisenberg, hal itu tidak mungkin gitu. Jadi kalau kita tahu posisinya, kita nggak bisa tahu momentumnya secara akurat. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua kekurangannya adalah teori Bohr itu cuma bisa prediksi dengan tepat atom hidrogen. Jadi ketika atomnya lebih besar dari hidrogen, perhitungan-perhitungan menggunakan teori Bohr tersebut tentunya bakal buruk ya. Dan yang ketiga itu tidak mampu menjelaskan efek Zeeman dan juga efek Stark. Nah, mungkin sebagian dari kalian nggak pernah dengar gitu ya efek Zeeman, atau bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Jadi ini mungkin intermezzo sedikit aja. Jadi efek Zeeman itu apa sih? Efek Zeeman itu adalah efek yang ngejelasin tentang pemisahan atau splitting ya garis spektra menjadi beberapa komponen ketika ada medan listrik. Jadi mungkin ini gue tunjukin sedikit aja intermezzo dari efek Zeeman. Jadi kira-kira itu efek Zeeman itu kayak gini. Jadi kalau nggak ada medan listrik, dia garisnya itu satu-satu gitu, transisi dari 2S ke 2P-nya. Tapi ketika ada medan magnet, akan terbentuk splitting garis spektra, kayak gitu.
Nah, ini 2S, 2P-nya itu bukan subkulit tapi ke term simbol. Ini mungkin buat kalian yang ambil jurusan kimia, kalian bakal belajar tentang term simbol di mata kuliah struktur dan reaktivitas senyawa organik, dan juga untuk efek Zeeman di kimia kuantum dan juga spektroskopi molekul. Tapi untuk UTS itu nggak mungkin ditanya detail, paling mungkin cuma perlu dijelasin seperti ini aja ya. Nah, untuk yang ke B, pertama dibikin konfigurasi elektronnya. Jadi tuh kayak gini. Kan nomor atomnya 17 ya. Jadi kalau berdasarkan mekanika kuantum ya kita tulis saja 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, ini kan 2 tambah 2 tambah 6 gitu kan, 10 tambah 2, 12 tambah 5, 17. Berarti pas ya, udah benar. Nah, kalau untuk menentukan bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu bilangan kuantum utama. Kita lihat dari elektron valensinya ada di mana ya. Elektron terakhirnya itu kan ada di kulit ketiga ya. Berarti bilangan kuantum utamanya atau N itu sama dengan 3. Nah, kalau untuk bilangan kuantum azimut, kita lihat dari subkulitnya. Ternyata dia ada di subkulit P. Berarti kalau subkulit P itu nilainya adalah 1. Jadi kan SPDF gitu, 0, 1, 2, 3. Seperti itu kalau untuk bilangan kuantum azimut. Nah, kalau untuk bilangan kuantum yang ketiga yaitu yang magnetik atau M, kita bisa lihat, kita bentuk P itu kan ada 3 ya tempatnya ya. Satu kotaknya itu bisa muat 2 elektron. Kita ngisinya sesuai kaidahan, jadi kita isi dulu setengah penuh kan. 1, 2, 3, lalu 4, 5. Nah, terakhirnya itu ada di kotak ini, yang 0. Berarti bilangan magnetiknya 0. Spinnya karena dia terakhir adalah ke bawah, berarti spinnya itu adalah min setengah gitu. Karena nilai spin itu cuma ada plus setengah atau min setengah. Nah, untuk berikutnya soal yang kedua, balik lagi masih ke awal-awal struktur elektronik atom. Jadi pertanyaannya gini, laju proton tertentu adalah 4 kali 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika ketidakpastian momentumnya dikurangi sampai 0,01%, berapa ketidakpastian lokasi yang boleh ditolerir? Nah, ini kita pakai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi kita tahu rumus pertama ini kan delta P-nya itu 0,01% ya. Dan juga V atau kecepatan proton itu 4,5 kali 10 pangkat 5. Nah, karena kita tahu delta P itu sama dengan 0,01% dari momentumnya. Dan momentum itu apa sih? Momentum itu kan massa dikali dengan kecepatan. Berarti dari sini kita bisa lihat 0,01% berarti dibagi 100, which is 1 kali 10 pangkat min 4. Lalu momentumnya itu bisa kita cari massa proton dikali kecepatan protonnya. Kecepatan protonnya diketahuin, massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, ini kita kaliin aja hasilnya. Nanti kita dapat nih, delta P-nya itu sekitar 7,5 dikali 10 pangkat min 26 kg meter per sekon. Nah, untuk mencari delta X yang boleh ditolerir atau posisi yang boleh ditolerir, kita kan ada persamaan delta X kali delta P mendekati setengah H bar. Nah, H bar itu adalah H per 2pi. H itu apa? H itu adalah konstanta Planck gitu. Jadi kalau ininya kita gabungin gitu kan, setengah dikali H per 2pi kan berarti H per 4pi gitu. Ini delta P-nya kita pindahin ke sini, jadi kan kita dapat persamaan delta X aja ya. Kalau udah dapat persamaan seperti ini, nanti kita tinggal masukin aja angka-angkanya gitu. H itu konstanta Planck, nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34. Terus kita per 4pi dikali P yang udah kita dapetin di sini. Nanti delta X-nya itu besarannya sekitar 70 nanometer. Kayak gitu kira-kira. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal ketiga ya. Ini juga dari UTS Kimia Dasar 1, Departemen Kimia ya, FMIPA UI tahun 2017. Jadi ini lebih ke geometri molekul sama struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu disuruh gambarin H3N ditambah BF3, SeCl6, dan juga H2O. Yang B-nya itu
kita suruh prediksi geometri molekul. Namanya apa gitu kan? Geometri molekulnya gimana dari ketiga senyawa di atas. Nah, ini untuk yang pertama, NH3 ditambah BF3 itu bentuknya kayak gini gitu. Jadi N dia mengikat 3 atom H, tapi dia masih ada pasangan elektron bebas di sini gitu. Sedangkan kalau B dia melanggar kaidah oktet sebagai atom pusat karena kurang elektronegatif. F-nya itu nanti yang jadi atom yang mengelilingi atom pusatnya gitu. F-nya itu nanti 3 kayak gini bentuknya. Nah, bentuk yang kayak gini, yang artinya kan ada, ini garis ini kan artinya ada pasangan elektron yang berikatan ya. Sedangkan yang titik-titik ini pasangan elektron bebas. Nah, karena dia berikatannya 3, yang bebas 1, nah itu bentuknya trigonal piramida. Kalau BF3 yang berikatan 3, yang bebasnya 0, itu namanya nanti jadi trigonal planar. Nah, ini juga bisa direaksin sebenarnya kan. Ini reaksi asam basa Lewis ya, artinya serat terima elektron. Kalau ini berarti elektron bebasnya itu dia bisa menyerang ke situs B gitu. Nanti dia ngebentuk molekul yang kayak gini. Nah, kalau untuk SeCl6, atom pusatnya selenium, nanti dia bakal, karena ada 6 ya, dia bakal membentuk oktahedral kayak gini ya. Berikatan 6 yang atom elektron bebasnya itu 0. Jadi dia bentuknya oktahedral. Nah, ini kalau ada garis tebal sama putus-putus itu namanya wedges sama dash gitu kan, untuk menandakan orientasi molekul gitu kan. Kalau garis tebal itu seolah-olah itu keluar dari kertas, keluar dari ke sisi depan kita. Kalau garis belakang-belakang putus-putus itu menandakan molekulnya ada di belakang kita gitu. Jadi ini kayak struktur 3 dimensi. Ini bagian atas, bawah, ini bagian depan, dan yang belakang ini yang putus-putus bagian belakang. Lalu kalau untuk molekul yang ketiga itu ada H2O atau air gitu. Atom pusatnya itu O dengan mengikat 2 atom H di sebelah sini. Nah, karena O sebenarnya dia masih punya 2 pasangan elektron bebas gitu. Di posisi sini sama sini gitu. Karena ini elektron, ini juga elektron, jadi dia kayak ada gaya repulsi lah. Makanya negatif ketemu negatif saling tolak-menolak gitu kalau menurut Vesper. Jadi nanti dia bentuknya, strukturnya akan kayak gini, bengkok atau bentuk V gitu. Kalau untuk berikutnya ada soal nomor 4. Ini dari latihan soal UTS Kimia Dasar 1, Departemen Kimia tahun 2012 punya. Jadi ini soal cerita ya. Intinya fosgen itu adalah gas beracun yang digunakan ketika Perang Dunia Pertama. Nah, senyawa ini dibuat dari campuran gas karbon monoksida dan gas klorin dengan bantuan sinar matahari. Ternyata diteliti fosgen itu mengandung karbon sebanyak 12,14%, oksigen 16,17%, klor 71,69% dari masanya. Dan diketahui massa molar dari fosgen itu 98,9 gram per mol. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh tentuin rumus kimia dari fosgen dan juga tuliskan persamaan reaksi pembentukan fosgen. Nah, ini caranya gini aja. Kalau untuk yang ini kita kan tahu nih, persentasenya tadi yang di soal kita dapat. Kalau untuk rumus kimia, pertama kita asumsiin aja. Ini kan persennya dari massa fosgen yang kita teliti. Biar gampang, karena persen kita anggap aja massa fosgen yang kita teliti itu 100 gram, gitu kan. Jadi kan kalau 12,14% dari 100 gram kan berarti 12 gram gitu ya. Jadi nanti ini COCl, gramnya seperti ini. Nah, kalau udah kita dapat gram dari sampel masing-masingnya, ini bisa kita bandingkan gitu. Jadi misalnya kita bandingkan mol dari C, mol dari O, dan juga mol dari Cl. Gimana caranya? Mol itu kan adalah massa dibagi dengan massa molekular relatif atau MR ya. Berarti ini massanya 12,14 gram. Kita tahu ARC itu adalah 12, AR dari O itu 16, AR dari Cl itu 35,45. Jadi kita bagiin aja semua. Di sini kita dapat perbandingannya itu 1,01, 1,01, dan juga 2,022. Nah, ini
Kalau kita bagi semua dengan 1,01 kan berarti kita dapat perbandingan 1, 1, 2 gitu ya. Nah, ketika udah dapat perbandingan itu, kita bisa tentuin deh, oh rumus kimia itu COCl, karena perbandingannya 2 berarti Cl-nya harus 2. Nah, kita buktiin gimana nih buktiin? Yang udah kita hitung bener nggak sih gitu kan? Nah, kita hitung aja MR-nya. C12, O16, Cl 35,45 kali 2. Hasilnya berapa? 98,9 gram per mol. Sesuai nggak sama soalnya misalnya nih. Massa molarnya 98,9. Nah, dari sini kita tahu. Berarti perhitungan kita udah benar. Nah, untuk yang ke B, reaksi. Itu reaksi sebenarnya ada di soal kan. Cara bikinnya gimana? Karbon monoksida campur sama gas klorin. Berarti kita gampang aja. Karbon monoksida dalam fase gas dicampur Cl2 dalam fase gas. Jadi deh COCl2 rumus kimia yang udah kita cari gitu kan dalam fase gas. Nah, ini karena dengan bantuan sinar matahari, jadi sinar matahari itu biasa dalam reaksi kimia kita anggap sebagai apa? Sinar UV gitu. Itu UV. Makanya di sini ditambahin UV gitu. Kalau misalnya reaksinya dengan bantuan panas biasa digambar delta gitu segitiga. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Jadi di sini KO2 digunakan dalam peralatan bernapas sistem tertutup ya. Fungsinya adalah menghilangkan karbon dioksida dan juga air dari udara yang dihembuskan. Terus reaksi penghilangan airnya itu kira-kira gini. KO2 ditambah dengan H2O berubah jadi O2 dan juga KOH. Nah, dari KOH yang dihasilkan tersebut, ini digunakan untuk menghilangkan karbon dioksida sesuai dengan reaksi ini. KOH tambah CO2, jadi KHCO3 gitu. Jadi pertama kita bentuk dulu KOH, KOH-nya digunain buat hilangin CO2. Nah, pertanyaannya adalah berapa massa KO2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 235 gram O2 itu. Yang B, berapa massa CO2 yang dapat dihilangkan oleh 123 gram KO2. Jadi intinya inti soalnya tuh begini, stoikiometrinya. Kalau gue mau hilangin 235 gram O2, berarti kita butuh berapa KO2 gitu. Kalau yang B itu kalau gue mau hilangin CO2 ya harus apa? Oh, bukan, sorry. Kalau gue gunain 123 gram KO2, berapa CO2 yang bisa dihilangkan gitu kan. Jadi kita kerjanya gini ya. Yang 4A dulu di sini. Nah, yang pertama kita harus setarain reaksinya. KO2 tambah H2O jadi O2 dan juga KOH. Nah, ini kita setarain reaksinya. Kira-kira gini. Nah, ini KO2. K di kiri kita kali 4, berarti K di kanan kita mesti kali 4, gitu kan. Biar sama-sama K di kiri dan kanan jumlahnya sama. Nah, terus H di sebelah kanan kan cuma ada di KOH. Kalau H-nya ada 4, berarti H di kiri juga harus ada 4 dong. Karena ini ada H2O-nya, berarti H2O-nya kita harus kali 2 gitu. Biar di sini 2 kali 2, 4. Di sini H-nya juga 4 gitu. Berarti nanti kita tinggal cocokin apakah jumlah O-nya itu pas atau enggak. Nah, di sini kita lihat O di sebelah kiri kan 4 kali 2 berarti 8, tambah 2 kali 1 O berarti 2 gitu. 8 tambah 2, 10. Nah, di sini O-nya baru 4 gitu kan, 4 kali O tadi. Berarti kita kurang 6 lagi dong, karena ini ada O2, berarti O-nya harus 2 kali 3 gitu kan, karena 3 kali 2, 6, di sini 4 jadi 10 gitu. Makanya ini balance. Kalau untuk reaksi yang bawah, ini udah setara ya dari soalnya ya, karena K di kiri 1, di kanan 1, lalu juga H di kiri 1, di kanan 1 gitu kan. C-nya 1, O-nya di kiri 3, di kanan juga 3 gitu. Nah, untuk jawab pertanyaan A, berarti kita mesti cari mol dari O2 dulu.
Caranya kan M dibagi dengan MR ya. Berarti masanya 235 gram O2, kita bagi dengan MR-nya O2 yaitu 16 tambah 16 berarti 32 gram per mol. Gramnya coret 235 bagi 32 jadi 7,34 mol. Nah, 7,34 mol. Lalu yang ditanyakan adalah NKO2 ya. Berarti di sini kita bisa pakai hukum perbandingan koefisien aja gitu. Kalau di sini KO2 kan koefisiennya 4. O2 koefisiennya itu 3. Berarti kalau kita mau cari molnya KO2, kita bikin aja 4/3 dikali dengan molnya O2 gitu. Jadi kita dapat 9,79 mol. Nah, 9,79 mol itu karena yang ditanya adalah massa kan, berarti ya udah massa KO2 sama dengan N dikali MR ya, MR dari KO2, 9,79 dikali dengan 71 gitu. 71 gram per mol. Molnya coret, hasilnya adalah 695,09 gram. Nah, kalau untuk yang B, berarti pertama kita lihat dari reaksi KO2 dulu. Digunakan 123, berarti 123 dibagi 71, hasilnya 1,73 mol kan. Nah, 1,73 mol kita lihat di reaksi ini gitu. Mol KO2 itu sama dengan mol CO2 kan. Karena gini, KO2 4, KOH 4. Berarti kan sama dong, 1/1 kan. Nah, dari KOH itu 1, CO2 juga 1. Berarti bisa gue bilang KO2 itu molnya sama dengan molnya CO2 gitu. Makanya mol CO2 1,73 mol. Nah, berarti kalau ditanya berapa massa CO2 yang bisa dihilangkan ya berarti tinggal kita cari aja molnya CO2 kita kali sama MR-nya CO2. Which is 1,73 dikali 44 ya. 16 kali 2 tambah 12 gitu. Sama dengan 76,12 gram. Nah, itu untuk nomor 5. Selanjutnya kita ke nomor 6. UTS Kimia Dasar 1, jurusan Kimia, waktu tahun 2017. Jadi soalnya kira-kira gini. Asam adipat umumnya digunakan dalam industri pembuatan nilon. Disintesis secara komersial melalui reaksi berikut. Nah, ini reaksinya ya. C6H12 tambah O2. Jadi H2C6H8O4 ini asam adipat tambah air. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa gram hasil teoritis yang diperoleh bila 25 gram C6H12 digunakan dalam reaksi. Ini maksudnya gram teoritis berarti secara stoikiometri harusnya kita dapat berapa asam adipat kalau kita gunain 25 gram C6H12. Yang B adalah hitung persen yield. Jika diketahui hasil sebenarnya, asam adipat yang diperoleh adalah 33,5 gram. Nah, jadi yang B itu misalnya kalau kita di lab, kita timbang ternyata dapatnya 33,5 gram doang. Padahal secara teori harusnya berapa. Nah, persen yield itu yang menghitung gitu kan. Berapa sih rendemen yang dicapai gitu. Misalnya nanti kalau kalian ada praktikum yang berbau-bau kimia pasti akan disuruh ngitung persen yield gitu di percobaannya. Nah, ini cara ngerjainnya kayak gini. Cara ngerjainnya pertama kita setarakan dulu reaksinya ya. Reaksi di kiri dan juga reaksi di kanan. Dimana di sini kita misalnya kali 2 di sini. C6, berarti C-nya ada 12. C di sebelah kanan cuma ada di sini, berarti mau nggak mau ini juga harus ngikut. Kita kali 2. C-nya 12 kan. Nah, untuk H, karena H cuma ada di kiri, cuma ada di C6H12, berarti kalau dikali 2, H-nya itu adalah 24. Otomatis yang kanan juga harus 24 dong. Nah, kalau di sini udah pasti 2, tadi kan kita udah samain, berarti H di sini kan 2 tambah 8, 10 kali 2 berarti 20. 20 berarti kita kurang 4 lagi nih. Kurang 4 lagi berarti maka H2O-nya perlu dikali 2. Karena 2 kali 2 kan 4 gitu. 20 tambah 4, 24. Oke. Berarti kalau CH udah balance, berarti kita tinggal ngitung O-nya ada berapa aja.
Nah, kalau di sini O-nya ada 4, koefisiennya 2 berarti 8 kan? Tambah 2 kali 1, 2 berarti ada 10 gitu. 10 berarti 5 dikali 2, 10. Balance berarti. Ini reaksi yang balance-nya disetarain. Lalu untuk ngitung yang pertama, prinsipnya gini. Kalau kita gunain 25 gram, berarti molnya berapa nih? Molnya ternyata 25 dibagi 84 gram per mol. MR-nya 84. Kita dapat ternyata mol yang digunakan itu 0,297 mol. Nah, kalau udah tahu molnya yang ini, berarti kita tentuin. Hasil yang kita peroleh itu kan pengennya sama dipat ya. Karena koefisiennya sama, berarti kan 2 per 2 kan 1. Berarti mol NC6H12 ya sama juga dengan mol asam aldipat 0,297 mol juga. Nah, berarti yang ditanya massa, cara nyari massanya berarti tinggal N dikali MR. Berarti N-nya itu 0,297 kita kali dengan 146 gram per mol gitu MR-nya. Sama dengan 43,362 gram. Secara teoritis kayak gini. Sekarang kalau kita mau hitung persen yield-nya gitu kan, berarti tinggal gini aja. Persen yield sama dengan nilai mutlak dari hasil eksperimen per hasil teoritis atau hasil yang seharusnya gitu. Lalu dikali 100%. Hasil eksperimennya kita tahu 33,5, berarti kita masukin aja, lalu hasil teoritisnya itu adalah 43,362 gram. Nah, ini kita kali dengan 100%, nanti dapat persen yield-nya itu adalah 77,25%. Nah, selanjutnya soal nomor 7, diambil juga dari latihan soal UTS, Kimia Dasar 1, pada tahun 2012 ya. Ini cukup panjang ya. Gue lihat waktu oke. Nah, ini reaksi antara tembaga dengan asam nitrat, seperti ini reaksinya. Lalu ada juga notes pada keadaan tersebut 1 liter gas N2 gitu kan yang beratnya 28 gram per mol, beratnya itu 1 gram per mol dan massa molarnya Cu itu adalah 63,5 gram per mol. Di sini pertanyaannya ada 4. Yang A itu apa jenis reaksi yang terjadi dan juga tulis reaksi di atas dalam bentuk setengah reaksinya dan reaksi totalnya dalam bentuk ion. Yang kedua itu B, disuruh hitung berapa gram berat Cu yang dibutuhkan kalau untuk menghasilkan gas NO sebanyak 0,05 mol, dan berapakah volume gas NO yang dibebaskan. Yang terakhir itu disuruh tuliskan konfigurasi elektron dari Cu dan juga Cu2+. Kita bahas satu-satu. Ini reaksi udah setara, sebagaimana yang udah di soal gitu kan. Di sini berarti jenis reaksinya apa? Reaksi reduksi oksidasi. Karena kalau kita lihat Cu-nya di sini dari karena unsur bebas gitu kan, berarti bilangan oksidasinya 0, dia membentuk ion dengan NO3. NO3 itu kan min. Kalau NO3 dua kali berarti 2 min. Berarti di sini Cu-nya 2 plus ya. Berarti dia mengalami oksidasi atau peningkatan bilangan bilox, sorry. Nah, di sini juga terjadi reduksi. Reduksinya itu N ke jadi NO. Reaksi setengah reaksi dan totalnya itu dalam bentuk ion kira-kira gini. Jadi yang mereduksi itu kan NO3-. Dia tereduksi jadi NO. Kenapa tereduksi? O itu umumnya biloxnya -2. Kalau O-nya 3 berarti kan -6 ya biloxnya. Sedangkan muatan totalnya itu -1. Berarti di sini kita tahu N-nya itu biloxnya itu +5. Sedangkan kalau di sini O-nya cuma 1, berarti -2 dong. Dan berarti supaya untuk menetralkan N-nya itu cuma butuh bilox +2. Jadi dari +5 jadi +2. Itu yang terjadi reduksi. Nah, pertama kita tulis ini 2 dulu. Selanjutnya, karena ini O-nya 3, ini O-nya cuma 1, berarti gue butuh 2O lagi dong. Butuh 2O lagi, dapat dari mana? Dari air. Berarti 2 kali H2O. 2 kali 1, 2. Nah, karena ada H2O, 2 kali H2 kan berarti hanya ada 4 ya. Berarti di kiri supaya balance gue mesti bikin apa? Bikin plus 4H+. Gitu.
Tapi ketika ditambahin 4H+, muatan negatifnya jadi nggak balance gitu. Jadi kan 4H+ kan 4+, kurangin 1 min berarti masih ada 3 positif. Supaya balance kita maunya netral gitu kan, kita mesti tambahin 3 elektron gitu. Makanya ini tambahin 3 elektron. Untuk yang bawah oksidasi, Cu jadi Cu2+ gitu kan. Nah, ya udah berarti yang sebelah ruas kanannya kita tambahin 2 elektron aja kan. Karena kan 2+, ini 2 emin gitu kan, jadi netral. Nah, kalau mau reaksi total berarti elektronnya itu masih bisa kita coret. Sedangkan ini 3, ini 2. Berarti kita mesti apa? Yang bagian red kita kali 2, bagian ox kita kali 3. Jadi sama-sama 6 elektron. Dari sini kita garis, ini kali 2 semua, ini kali 3 semua. Nanti elektronnya bisa coret. Nanti reaksi totalnya itu 2NO3- tambah 8H+ tambah 3Cu. Jadi 2NO tambah 3Cu2+ tambah 4H2O. Kayak gitu. Nah, kalau yang B, kalau yang B itu kan ditanya berapa gram berat Cu yang dihasilkan gitu. Kalau dihasilkan mol NO sekian. Nah, mol NO 0,05 mol. Ini kita udah tahu dari reaksi totalnya gini. Kalau mol NO segini, berat mol Cu berapa? Berarti 3/2 dikali mol NO dong. Dapat hasilnya 0,075 mol. Nah, berarti massa Cu-nya itu tinggal molnya dikali dengan AR atau massa atom relatif dari Cu. Berarti 0,075 mol dikali 63,5 gram per mol. Dapat deh berat Cu yang dibutuhkannya itu 4,7625 gram. Nah, kalau untuk C, ini kita lihat dari yang notes yang tadi, di mana 1 liter N2 itu setara dengan 1 gram per mol N2-nya. Jadi, mengingat mRN2 itu kan 14 tambah 14 ya, gram per mol, atau 28 gram per mol. Berarti kalau 1 liter sama dengan 1 gram per mol, gue punya 28 gram per mol. Berarti volumenya berapa? Volumenya 28 liter dong, gitu. 28 liter per mol. Nah, berarti kalau ditanya volume yang dihasilkan berapa, tinggal kita lihat aja gitu. Kalau molnya 0,05 ya dikali dengan 28 liter per mol. Molnya coret, dihasilkan berapa? 1,4 liter. Nah, untuk yang D, itu kita konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berarti dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Selanjutnya, kalau untuk logam transisi, biasanya dibalik. 3D dulu, baru 4S dulu ditulis. Tapi ya kalau mau 4S dulu atau 3D dulu itu sebenarnya optional aja ya. Nah, seharusnya di sini, kalau 29, harusnya 4S2, 3D9. Tapi kenapa di sini gue tulis 3D10, 4S1? Karena kita ingat, salah satu syarat kestabilan gitu kan, adalah ketika semua orbitalnya itu terisi penuh atau terisi setengah penuh gitu. Kalau misalnya kita tulis 4S2, 3D9, 3D9 itu kan nanggung gitu. Nggak penuh, nggak setengah penuh gitu. Jadi makanya dari 4S2 ini elektronnya gue pindahin deh ke subkulit D. Jadi 3D10, 4S1. Yang satunya setengah penuh, yang satunya lagi penuh gitu. Itu adalah bentuk yang paling stabil. Nah, kalau kita disuruh cari konfigurasi elektron dari ion Cu2+, berarti kan kita tahu Cu2+ artinya dia melepas 2 elektron. Dari yang elektronnya 29, berubah jadi elektronnya tinggal 27 karena dilepasin 2. Ya berarti tinggal dari sini sebenarnya kita kurangin 2 aja gitu. Kita bikin jadi 4S0, 3D9 gitu. Kira-kira gitu prinsipnya. Nah, selanjutnya untuk nomor 8 ya. Ini soal tentang gas. Jadi sebuah wadah volumenya itu 2,1 liter.
dia ternyata mengandung gas X yang masanya itu 4,65 gram di tekanan 1 atmosfer dan juga suhu 27 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa massa molar gas X tersebut. Nah, kalau kayak gini, cara ngerjainnya gini. Ditulis dulu, kita diketahuinya ditanya M gede atau MR ya. Jadi kita kan tahu, rumus persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Dan massa jenis itu kita tahu massa jenis atau densitas, apalah kita sebutnya, adalah massa per volume, M per V. Jadi di sini kalau gua cari rho itu bisa nggak M per V, V-nya itu kan gua ambil dari sini. V-nya itu kan berarti apa? nRT per P gitu kan. V sama dengan nRT per P. Berarti kalau V-nya di bawah, gue ganti dengan nRT per P. P-nya berarti pindah ke atas ya, secara matematis. Berarti rho sama dengan MP per nRT. Nah, kalau ini bisa dong, massa dibagi dengan molnya itu adalah MR atau M gede. Gitu. Berarti nanti kita dapat persamaannya P dikali M gede per RT. Nah, ketika dapat persamaan ini, berarti kita tinggal cari M gede sama dengan rho dikali RT per P. Nah, udah dapat persamaan ini, berarti rho-nya tinggal kita cari. Rho-nya berapa? M per V gitu kan. Berarti masanya 4,65 gram dibagi volumenya 2,1 liter dikali dengan R atau konstantanya 0,082 gitu kan, ini satuannya, dikali dengan T. Nah, T-nya itu kan 27 derajat Celcius. Kita ingat, pokoknya dari Celcius selalu kita ubah ke bentuk Kelvin, ditambahin 273,15. Berarti dia T-nya itu atau suhunya itu 300,15 Kelvin. Nah, P-nya itu pressure atau tekanan 1 atm. Jadi nanti ini kita bagi aja hasilnya kan. Nah, ini kita dapat satuannya, kita coret liter, liter coret, ATM dengan ATM coret, K pangkat min 1 dikali dengan K aja kan berarti kan bisa dicoret ya, K. Berarti nanti sisanya apa? Gram sama mol pangkat min 1 atau gram per mol kan. Kita hitung hasilnya dapat MR-nya itu 54,498 gram per mol. Oke. Nah, ini untuk soal berikutnya, soal nomor 9, sifatnya teoritis juga. Jadi ini pertanyaannya adalah urutkan kenaikan titik didih dari yang terkecil ke terbesar. Senyawa berikut menggunakan prinsip gaya London. Nah, ini senyawanya metana, propana, etana, butana, heptana, pentana, heksana, oktana. Jadi ini di highlight-nya adalah prinsip gaya London ya. Cara ngerjainnya gimana? Jadi kalau gaya London atau gaya dispersi itu adalah apa? Sebuah fenomena permukaan. Jadi dia terjadi di permukaan. Nah, ini hidrokarbon gitu kan, senyawa yang terdiri dari karbon sama hidrogen itu biasanya terikat satu sama lain akibat adanya gaya dispersi ini. Nah, pada kasusnya ini alkana, metana sampai oktana tadi itu titik didihnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya panjang rantai. Kenapa? Karena semakin panjang rantai berarti kan luas permukaannya makin banyak dong untuk menjalani gaya dispersi gitu. Ibarat kalau luas permukaan satu, misalnya C aja satu, kalau gue tambahin satu berarti makin banyak, tambahin satu lagi makin panjang, makin banyak lagi dong. Makin luas lah ibaratnya. Semakin panjang rantai otomatis semakin luas juga gitu molekulnya. Nah, semakin banyak molekul luas berarti semakin banyak juga dong peluang untuk terjadinya gaya dispersi antara satu sama lainnya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan apa? Titik didih akan meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekul gitu. Jadi kalau kita disuruh urutin gini, ya berarti dari yang terkecil terbesar ya berarti dari yang C-nya 1 sampai oktana, C-nya 8. Hasilnya kayak gini nih. Berarti CH4,
CH3, CH3, etana gitu kan, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana gitu. Makin panjang rantainya. Nah ini kalau struktur kayak gini mungkin kalau kalian masih agak asing, ini namanya struktur skeletal ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak gini. Mungkin kalau di SMA biasa gambarnya CH3, CH3 gitu kan, tapi agak terlalu lama. Jadi kalau di skeletal itu setiap sudutnya itu kita anggap sebagai C gitu kan. Jadi ini kenapa 3 kan, 1, 2, 3, C-nya 3 berarti 1, 2, 3, ada 3 C gitu. Jadi ini makin cepat gambarnya juga, kayak gitu sih struktur skeletal. Mungkin itu dulu dari gue ya, soal-soal yang udah dibahas untuk webinar UTS ini gitu kan. Kalau ada pertanyaan atau apa, jangan segan aja, let's connect gitu kan, bisa via LinkedIn atau Instagram kayak gitu. Mungkin sekian dulu dari gue balikin lagi ke pihak Lokus, thank you. Oke teman-teman, pembahasan dari mentornya udah selesai, tapi kita mau mendengarkan nih pembahasan dari founder Klokus tentang apa sih itu Klokus. Kepada Kak Mika, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Halo teman-teman semuanya, makasih yang udah datang dan udah mendengarkan webinar. Kenalin nama gue Mik dan jangan pergi dulu. Gue founder dari Klokus dan akan menjelaskan sedikit mengenai Klokus buat kalian yang mungkin udah pernah beli sesi kelasnya, itu mungkin udah tahu, tapi gue bakal jelasin secara overall. Jadi Klokus itu adalah startup pendidikan yang dibentuk untuk membantu mahasiswa belajar, terutama sekarang untuk mahasiswa baru di FT dan FMIPA. Boleh next? Ya, jadi apa sih problem yang pengen di-tackle sama Klokus? Yang pertama itu adalah sulitnya bisa mendapatkan jasa tutoring yang bagus di kampus, gitu. Dan Klokus membangun solusi baru gitu, yaitu konsep mentoring peer-to-peer yang berbeda experience-nya daripada yang lain, dan saat ini mentargetkan mahasiswa baru di FT dan juga FMIPA. Next. Ya, jadi produknya gimana sih buat kalian yang mungkin belum pernah ikut kelas Klokus sama sekali? Jadi produk Klokus itu adalah sesi kelas 120 menit dan kapasitasnya 5-6 orang aja. Kemudian sesi ada moderatornya dan juga mentornya terkurasi. Jadi mentornya itu udah di briefing serta ada pelatihannya yang membuat mereka akhirnya bisa ngajarin hal-hal yang relevan dan sesuai dengan apa yang kalian pelajari di minggu tersebut gitu. Next. Nah, jadi untuk saat ini, makasih untuk kalian yang udah pernah pakai Klokus. Jadi Klokus udah jalan selama sekitar 7 minggu, jadi dari awal pertama kali masuk, dan kita buat 6-8 kelas setiap minggunya dengan slot yang terisi itu rata-rata 81%. Jadi buat kalian nanti ketika setelah UTS akan ada kelas-kelas lagi, tentunya setiap minggu itu biasanya masih bisa gitu, karena slotnya emang biasanya nggak penuh, kecuali buat mata kuliah yang emang favorit, kayak kalau di FMIPA itu Matdas, itu biasanya penuhnya cepet banget, gitu. Next. Ya, jadi produk apa aja yang akan dibuat Lokus selanjutnya, untuk sekarang meskipun ada sesi kelas aja, tapi kedepannya Lokus bakal bikin ringkasan materi juga buat 1 semester, jadi nanti mungkin sekitar UAS, kemudian kemungkinan juga akan membuat on-demand class request, jadi kalau kalian pengen kelas bareng teman-teman kalian dan pesan 1 sesi kelas, mungkin juga bisa, tapi kita nggak terbatas dan juga, jadi kalau habis ini bakal dikasih form untuk evaluasi dan kalian bisa ngasih masukan ke Klokus mengenai ide apa sih daripada produk yang bisa kami buat untuk kalian, dan kalau misalnya produknya ide kalian itu memang visible dan bisa dibuat menjadi produk, itu akan sangat bagus dan akan coba Klokus buat gitu. Next. Kira-kira itu aja sih mengenai Klokus. Makasih teman-teman yang udah datang, dan habis ini tolong isi form evaluasinya supaya bisa mengevaluasi mentor yang ngajar, Kak Babang di sini, dan mungkin bisa gue balikin ke moderator. Makasih. Oke, makasih Kak atas presentasinya. Nah, jadi teman-teman aku udah kirimin link evaluasi di chat Gmeet kita. Teman-teman wajib nih untuk isi form evalnya supaya bisa menjadi evaluasi buat tim Klokus ke depannya untuk jadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa kita masih ada 1 webinar lagi untuk mata kuliah matematika dasar. Kita akan bahas soal UTS juga, kita akan persiapkan UTS kita bareng-bareng. Oke, sampai jumpa nanti malam jam 7. Dadah!